Modul ajar 7.8.9.2 Petunjuk penggunaan Sistem Informasi Pembelajaran IPS Terdigitalisasi CIP-IT Web dan LMS IPS Digital Class Lintas Kelas 7, 8, 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak, pemerhati pendidikan, guru dan dosen, masyarakat umum, mahasiswa dan peserta didik kelas IPS. Selamat datang di channel Guru IPS. Channel ini didedikasikan untuk menginspirasi layanan pendidikan yang berteknologi sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Bagi yang baru berkunjung pada channel ini, silakan klik subscribe, like, dan berikan komen. Dukungan tersebut sungguh sangat berharga bagi pengembangan channel ini maupun sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi. Pada sesi ini, materi pembahasan adalah seputar modul ajar 2 IPS lintas kelas dengan topik petunjuk penggunaan sistem informasi pembelajaran IPS digitalisasi CIP-IT pada web dan LMS IPS Digital Class bagi kelas 7, 8, dan 9. Untuk pembahasan yang lebih mendalam, bagaimana teknik pembuatan website yang dapat digunakan dalam pembelajaran maupun keperluan lain, ikuti terus channel ini. Pembahasan akan segera dilakukan beberapa waktu mendatang. Semoga kehadiran channel ini selain untuk mendukung kelas IPS Digital Class juga dapat memberikan impact pada ekosistem pendidikan dan masyarakat umum terkait pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gerbang akses Sistem Informasi Pembelajaran IPS Terdigitalisasi CIP-IT Web IPS Digital. Sistem Informasi Pembelajaran IPS Terdigitalisasi CIP-IT atau kelas IPS Digital SMPN 285 Jakarta dapat diakses melalui halaman https://www.guruips-smpn285jkt.site atau dapat mengetik alamat web tersebut pada address bar seperti pada tayangan berikut. Selain itu, untuk mengakses sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi CIP-IT atau web IPS digital, dapat pula dengan mengetikkan guru IPS SMP 285 pada address bar. Perhatikan tayangan berikut. Bila sebelumnya untuk mengakses CIP-IT atau web IPS digital adalah melalui address bar
Selanjutnya berikut ini, untuk mengakses IP-IT atau web IPS digital adalah melalui mesin pencari atau search engine. Search engine ini tersedia pada Google Browser, Mozilla Firefox maupun Opera. Untuk mengaksesnya cukup dengan mengetikkan guru IPS SMPN 285. Perhatikan tayangan berikut ini. Halaman CIP-IT juga dapat diakses melalui web dummy, yakni pada halaman https://sites.google.com/view/guru IPS-SMPN 285 JKT, atau dapat mengetikkan Google Site Guru IPS SMP 285 pada search engine atau address bar. Perhatikan contoh berikut. Fitur-fitur pada sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi. Fitur yang pertama dari sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi adalah fitur beranda. Fitur beranda meliputi antara lain yang pertama adalah informasi singkat, terletak berada di atas portal, berisikan informasi progres pengembangan web atau portal, ataupun juga informasi singkat lainnya. Yang kedua, header. Header merupakan banner utama yang berisikan foto menggambarkan situasi di satuan pendidikan pada kondisi tertentu. 3. Dokumentasi pilihan merupakan foto atau gambar berjalan, disebut juga dengan carousel, terkait dengan kegiatan sekolah ataupun kegiatan pembelajaran. Banner ucapan. Banner ucapan adalah ucapan peringatan, baik perayaan nasional, ucapan terima kasih, atau hal lainnya. 5. Running text berupa teks berjalan, ini ucapan selamat datang pada halaman portal CIP-IT. 6. Sekapur siri. Sekapur siri merupakan kata sambutan secara khusus dari admin CIP-IT ataupun admin portal guru IPS pada para pengunjung portal. 7. School News. School News berisikan seputar berita yang menginformasikan kondisi sekolah terkini. Berita-berita ini bisa bersifat berita panjang maupun berita pendek. 8. Enter to the class. Enter to the class merupakan pintu masuk kelas digital. Caranya adalah cukup dengan mengklik judul topik materi sesuai dengan waktu berjalan, baik itu tanggal, bulan, tahun, dan jam yang ditampilkan. Kelas ini merupakan kelas tatap muka sinkronus, di mana peserta didik dapat bertemu secara tatap muka dengan guru
baik secara daring maupun fisik, di ruang kelas maupun ruang daring. Pada bagian ini, tanggal yang sudah terlewat tidak dapat menjadi pintu masuk kelas. Namun, pada tanggal tersebut masih tetap akan berisi materi-materi dan juga hasil recording pembelajaran dari pembelajaran kelas yang telah terlaksana. Yang kesembilan, related link. Related link adalah halaman yang menuju portal lain yang ditautkan ke portal guru IPS untuk keperluan pembelajaran ataupun keperluan pendidikan dan juga keperluan stakeholder. 10. YouTube channel guru IPS berisikan video pembelajaran sesuai dengan topik modul ajar dan juga isi recording pembelajaran serta tayangan penguatan karakter yang sudah ditranslate beserta tayangan pendukung lainnya. 11. Informasi satuan pendidikan. Informasi satuan pendidikan terdiri dari web ataupun portal yang dititipkan pada portal CIP dalam bentuk gambar ataupun teks. Yang kedua adalah halaman media sosial satuan pendidikan yang juga ditautkan ke portal CIP dalam bentuk gambar atau teks. Yang ketiga, set map location. Set map location ini adalah bagian daripada informasi satuan pendidikan yang dapat diklik untuk mengarahkan pengunjung pada peta untuk menuju ke lokasi satuan pendidikan. 12. Footer. Footer berisi jumlah halaman pengunjung, rights, dan logo IPS Digital Class. Musik latar. Musik latar adalah musik yang mengiringi portal yang dapat diputar secara manual maupun berjalan secara otomatis. Apabila musik tidak berbunyi, maka dapat mengklik pada ikon play. 14. Subfitur beranda. Subfitur beranda terdiri dari 3 bagian, yaitu profil guru IPS, buletin guru IPS, dan pojok karakter. Subfitur beranda. Subfitur beranda terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah profil guru IPS, bagian kedua buletin guru IPS, bagian ketiga pojok karakter. Pada subfitur yang pertama, yaitu profil guru IPS, meliputi antara lain: 1. Penjelasan singkat isi halaman profil guru IPS. 2. Biodata atau biografi atau profil dari guru-guru IPS di satuan pendidikan. 3. Pojok karya. Pojok karya adalah karya guru IPS yang telah dipublikasikan secara umum ataupun nasional. 4. Pengabdian masyarakat.
pada pengabdian masyarakat berisi kontribusi guru IPS dalam masyarakat pada pengabdian terhadap kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, kemasyarakatan. Subfitur buletin guru IPS. Pada subfitur yang kedua ini, buletin guru IPS adalah karya jurnalistik dan fotografik yang diinisiasi oleh guru IPS sebagai editorial dan publisher. Kontributor adalah peserta didik, OSIS, maupun GTK dan stakeholder satuan pendidikan. Subfitur ketiga, pojok karakter. Pada fitur ketiga pojok karakter berisikan karya tulis terkait sejarah, kisah, peristiwa, dongeng, cerita yang diadaptasi dari kisah nyata, buku, maupun karya mandiri guru IPS yang digunakan sebagai literasi pembelajaran dan merupakan bagian transformasi penguatan nilai-nilai karakter peserta didik. Demikianlah 3 subfitur dari fitur beranda. Fitur yang kedua adalah kelas digital IPS. Untuk fitur ini, silakan untuk menjelajahi dan mencoba masuk ke dalam fitur kelas digital IPS. Hal ini perlu dilakukan agar mendapatkan pengalaman yang reflektif terkait kelas digital ini. Saya akan menjelaskan secara singkat subfitur pada kelas digital IPS. Yang pertama antara lain adalah core pembelajaran IPS. Core pembelajaran IPS merayakan tujuan inti belajar IPS. 2 running tag yaitu welcome tag IPS digital class. 3 enter to IPS synchronous class yang merupakan akses masuk kelas digital di mana peserta didik dapat bertemu dengan guru melalui fitur ini. Dengan cara cukup mengklik topik materi yang ada pada tanggal ataupun waktu berbulan. Kemudian, tautan yang terlampir akan muncul dan peserta didik dapat masuk bergabung ke dalam kelas setelah mengklik tautan. Ini adalah tampilan pada enter to IPS synchronous class. Di dalamnya juga terdapat subfitur detail untuk menampilkan lampiran, modul ajar, video pembelajaran, jadwal, dan rekaman hasil dari proses pembelajaran yang dilaksanakan. Subfitur keempat adalah enter to IPS asynchronous class. Merupakan akses ke kelas digital dalam bentuk Learning Management System atau LMS. LMS dapat diakses. Berikut adalah tampilan LMS. Di mana LMS ini sudah dalam kegiatan pembelajaran yang sistematik dari pembelajaran awal sampai dengan pembelajaran akhir. Di dalamnya memenuhi prinsip belajar itu plus pembelajaran sangat aktif dan tentunya mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dengan adanya pertanyaan interaktif dan berbasis high order thinking skill. Ini contoh dari pertanyaan
high order thinking berikut. Di dalam LMS ini juga terdapat kegiatan sosial emotional learning melalui modul mulai dari diri. Perhatikan tampilan modul mulai dari diri. Selain itu, LMS ini juga disertai dengan game-game yang bersifat interaktif. Berikut adalah contoh dari tampilan game interaktif yang silakan untuk diakses masing-masing. Kemudian subfitur yang kelima adalah subfitur Classroom PBL. Pada subfitur ini berisi rangkaian kegiatan pembelajaran P5 atau PBL apabila guru mengampu sebagai koordinator. Subfitur yang keenam adalah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran berisi pengorganisasian pembelajaran, e-modul, dan e-karakter. E-modul tersedia dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. E-modul adalah modul-modul pembelajaran dengan topik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, di dalam subfitur pembelajaran juga terdapat subfitur e-karakter. E-karakter ini muatan karakter yang digunakan pada kegiatan pendahuluan ataupun kegiatan awal pembelajaran. E-karakter terhubung dengan YouTube channel guru IPS berisikan tayangan muatan karakter. Silakan untuk mengakses secara diri subfitur e-karakter. Kemudian subfitur yang ketujuh adalah subfitur peserta didik. Subfitur peserta didik menampilkan foto dan nama peserta didik sesuai jenjang tahun ajaran dan terhubung dengan portofolio pembelajaran peserta didik. Halaman portofolio pembelajaran peserta didik terdiri dari profil dan tugas asesmen dalam satu semester atau satu tahun ajaran sampai dengan kelas 9. Subfitur yang selanjutnya adalah subfitur yang ke-8, yakni subfitur hadir peserta didik. Hadir peserta didik menampilkan laporan kehadiran peserta didik dalam waktu secara periodik. Apakah 1 bulan, 1 semester, atau 1 tahun? Perhatikan tampilan daftar hadir pada layar yang menampilkan tampilan hadir peserta didik kelas 9. Subfitur yang terakhir adalah subfitur yang ke-9, assessment. Teknik asesmen berisi panduan teknik penilaian dan penugasan mata pelajaran IPS yang dilengkapi dengan info nilai. Info nilai berisi informasi jadwal pengajaran dan juga berisi info nilai peserta didik selama periode yang ditampilkan. Apakah periode dalam semester? Apakah periode dalam waktu 1 tahun? Berikut adalah tampilan daftar nilai. Demikianlah subfitur yang terdapat di dalam fitur kelas digital IPS yang tentunya membantu proses pembelajaran yang berkualitas dan mendukung pembelajaran yang lebih baik.
yang ketiga adalah galeri pembelajaran. Galeri pembelajaran meliputi subfitur di antaranya 1. Foto kegiatan kelas. Foto kegiatan kelas berisi dokumentasi pilihan foto-foto peserta didik pada saat pembelajaran di kelas IPS. Subfitur yang kedua, video kegiatan kelas. Video kegiatan kelas berisi dokumentasi pilihan berupa video peserta didik pada saat pembelajaran IPS. Subfitur ketiga, sekolah. Pada subfitur kegiatan sekolah berisi dokumentasi pilihan baik foto maupun video yang terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Fitur yang keempat, P5 atau PPL berisi dokumentasi pilihan baik foto, video P5 atau Project Based Learning PBL. Demikianlah 4 subfitur dari fitur yang ketiga, yaitu fitur galeri pembelajaran. Fitur yang keempat, pustaka pembelajar. Pustaka pembelajar merupakan kumpulan referensi pustaka untuk literasi pengajaran dan pembelajaran IPS. Pustaka pembelajar berisi sumber-sumber bahan bacaan yang memuat antara lain sejarah, fiksi, dongeng, non-fiksi, adat istiadat, budaya, dan ilmu pengetahuan serta religi. Subfitur dari pustaka pembelajar meliputi antara lain 1. Subfitur parenting. Subfitur parenting berisi sumber-sumber pengasuhan anak sebagai pendidikan masyarakatan untuk orang tua dan guru. Subfitur yang kedua adalah pengetahuan, berisi bacaan tentang pengetahuan umum maupun kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Fitur yang ketiga, bacaan. Bacaan memuat berbagai bacaan anak yang cocok untuk usia 7 sampai dengan 16 tahun. Fitur remaja. Pada subfitur keempat, yakni remaja, memuat bacaan-bacaan remaja yang cocok untuk usia 13 sampai dengan 18 tahun. Subfitur yang kelima adalah dongeng. Dongeng memuat cerita-cerita folklore, adat istiadat, dongeng, tradisi, dan budaya masyarakat Indonesia. Subfitur yang keenam, majalah. Majalah memuat majalah-majalah pendidikan yang diterbitkan Kemendikbud. Kemudian yang ketujuh, subfitur yang ketujuh adalah pelajaran. Pelajaran berhubungan dengan sumber belajar IPS ataupun lainnya, di antaranya adalah buku IPS khusus siswa. Berikut adalah tampilan layar dari mini pustaka ataupun pustaka pembelajar pada subfitur bacaan. Kita akan simak bersama-sama tampilan dari bacaan. Dalam tampilan bacaan ini terdapat beragam buku-buku ataupun sumber
sumber bacaan yang menarik dan dapat digunakan sebagai sumber literasi untuk anak. Kemudian remaja. Pada fitur remaja yang akan ditampilkan pada layar juga merupakan sumber-sumber referensi literasi yang mendukung pembelajaran dan sangat menarik karena berisi berbagai buku dan bacaan yang memuat berbagai pengetahuan dan cerita-cerita maupun kisah dari berbagai pelosok Nusantara. Untuk selanjutnya dapat ditelusuri sendiri subfitur-subfitur yang terdapat di dalam pustaka pembelajar. Fitur yang kelima adalah kurikulum merdeka. Fitur kurikulum merdeka berisi operasional kurikulum merdeka terkait kebijakan dan contoh-contoh penyusunan. Halaman fitur kurikulum merdeka adalah halaman khusus yang diperuntukkan untuk rekan sejawat, baik guru maupun tenaga kependidikan dan publik yang memerlukan informasi terkait kurikulum merdeka. Subfitur kurikulum merdeka. 1. Refleksi kurikulum merdeka. 2. Regulasi kurikulum merdeka. Subfitur yang ketiga, capaian pembelajaran. Subfitur yang keempat, tujuan pembelajaran. Subfitur yang kelima, alur tujuan pembelajaran. Fitur yang keenam, merancang pembelajaran terbagi menjadi RPP dan modul ajar. Subfitur yang ketujuh, buku murid dan guru. Fitur yang ke-8, modul P5 atau modul Project Based Learning lintas MAPAL. Subfitur yang ke-9 adalah in-house training, penguatan implementasi kurikulum merdeka. Demikianlah subfitur yang terdapat dalam fitur kelima, kurikulum merdeka. Fitur yang keenam, fitur informasi. Fitur informasi meliputi jadwal asesmen. Jadwal asesmen dapat berupa asesmen sumatif tengah semester dan asesmen sumatif akhir semester. Dalam tampilan pada layar merupakan contoh simulasi dari penjadwalan asesmen sumatif semester genap. Yang kedua, modul selain IPS atau hal-hal lain terkait pembelajaran yang juga
oleh guru IPS. Pada tampilan pada layar, terdapat modul bidang studi teknologi informasi dan komunikasi TIK. Modul ini merupakan modul dari pembelajaran yang diampu oleh guru IPS, di mana guru IPS mengampu mapel lainnya selain IPS. Demikianlah kedua subfitur dari fitur yang keenam, yaitu fitur informasi. Fitur yang ketujuh adalah fitur hubungi kami. Fitur ini berisi form yang dapat diisi oleh publik. Publik dapat memberikan saran dan masukan serta umpan balik terhadap pengembangan sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi atau web guru IPS. Selain itu, publik juga dapat memberikan masukan yang bersifat urgen lainnya. Demikianlah ketujuh fitur dari sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi. Semoga dapat bermanfaat dan mendorong serta mendukung pembelajaran yang berkualitas. Salam guru hebat. Ask and question. You can find me at www.guru-ips-smpn285jkt.site. Adi Lesmana 41@guru.smp.belajar.id. Adi Lesmana 41@guru.sma.belajar.id atau Facebook Jaringan Guru IPS dan Budaya Indonesia. Pergi ke Irian melihat cendrawasih. Sekian dan terima kasih.